Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penggunaan am, is, are, and was, were atau bisa disebut dengan be-one. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang subjek dan to be. Ketika subjeknya I, he, she, it, dan the student, maka to be presentnya yaitu I to be-nya adalah am, she, he, it, dan the student itu to be-nya is. To be-nya am adalah to be-nya I. He, she, it, dan the student adalah to be-nya is. Dan subjek you, we, they, and the students adalah to be presentnya adalah are. Mereka menggunakan are sebagai itunya. Dan untuk past, subjek I, he, she, it, dan the student, maka to be pastnya adalah was, atau to be lampaunya adalah menggunakan was untuk menandakan bahwa dia lampau. Dan subjek you, we, they, and the student, to be yang digunakan adalah were untuk menandakan bahwa dia adalah lampau. Dan kapan kita bisa menggunakan am, is, are, dan was, were, yaitu ketika bertemu dengan kata sifat. Pertama, kata sifat. Kedua adalah kata benda. Ketiga adalah keterangan tempat atau waktu. Keempat yaitu verb plus ing atau kata kerja ditambah ing yang berarti sedang. Dan kata kerja ketiga atau verb 3 yang berarti di. Contohnya, ini adalah contoh present am, is pada adjective, noun, and adverb of place or time. Pertama itu ketika I bertemu dengan am, berarti itu adalah present karena I adalah pasangannya adalah am di present. Jadi ini adalah I am beautiful. Contohnya I am beautiful pada adjective karena beautiful adalah adjective. She is kind. Kind adalah adjective. Is adalah to be present dan she adalah subjeknya. He is smart. It is small cat. Jadi she, he, dan it menggunakan is sebagai to be-nya pada present. Dan I adalah pasangannya am di present. Oke, saya akan menjelaskan tentang noun. Di sini I harus berpasangan dengan am dan student adalah noun. Jadi I am student. She pasangannya is untuk present dan doctor adalah noun. Jadi she is doctor. He is teacher. It is my book. Dan untuk adverb of place or time, di sini campus adalah place. Jadi untuk menandakan bahwa kalimat ini adalah sekarang, dilihat dari to be-nya. Berarti karena I itu harus berpasangan dengan am, berarti ini adalah kalimat present. Jadi I am in campus. She is 30 years old. Ini 30 years old adalah keterangan waktu. Jadi untuk menandakan bahwa dia adalah present, maka kita lihat dari to be-nya. She itu harus berpasangan dengan is. Jadi she is 30 years old. Berarti ini adalah present, kalimat present dari adverb of time. Kemudian example untuk past atau was. Di adjective, contohnya itu I was beautiful. I harus berpasangan was ketika ingin mengatakan kalimat ini menandakan bahwa dia adalah lampau atau past. Dan beautiful adalah adjective. Jadi I was beautiful adalah kalimat lampau atau past. She was kind. He was smart. It was small cat. Dan untuk noun sama seperti dengan adjective, tinggal ditambah kata noun di sini.
Jadi student adalah noun, doctor adalah noun, teacher noun, my book adalah noun. Jadi I harus berpasangan dengan was pada lampau. She harus berpasangan dengan was lampau. He harus berpasangan dengan was di lampau, dan it harus berpasangan dengan was. Jadi I was student, she was doctor, he was teacher, and it was my book. Dan untuk kalimat adverb of place or time, jadi sama seperti yang noun dan adjektif tadi. I itu berpasangan dengan was, she berpasangan dengan was, he berpasangan dengan was, and it berpasangan dengan was. Jadi di sini in campus adalah keterangan tempat. Jadi I was in campus. She was 30 years old. 30 years old adalah keterangan waktu. Jadi ini adalah kalimat past untuk adverb of place or time. Dan untuk example for present are, to be are, contohnya terdapat pada adjective, noun, adverb of place or time. Yang pertama itu adjective. You itu harus berpasangan dengan are atau to be-nya are pada present. Beautiful adalah kalimat adjektifnya, jadi you are beautiful. They pasangannya are, jadi they are kind. We pasangannya are, jadi we are smart. Dan untuk noun sama seperti dengan adjektif, you itu pasangannya are, they juga pasangannya are, dan we juga pasangannya are. Tinggal ditambahkan dengan kata noun di sini. Jadi you are student, they are doctor, we are teacher. Jadi ini adalah kalimat present pada noun yang menggunakan are. Dan untuk adjektif, kata keterangan tempat dan waktu, di sini untuk you, they, we itu harus menggunakan are pada kalimat presentnya untuk menandakan bahwa dia adalah kalimat present. Jadi you are in campus, ini menandakan bahwa kalimat present. You adalah subject, sedangkan are adalah to be. Jadi to be untuk kalimat present. Jadi you are in campus, berarti kamu di kampus. Ini contoh kalimat presentnya. They are 30 years old. Untuk ini 30 years old ini menandakan bahwa dia adalah keterangan waktu, dan in campus menandakan bahwa dia adalah keterangan tempat. Dan untuk kalimat past where, di sini adjektif. Jika you, they, and we jika subjek you, they, we, maka to be untuk kalimat pastnya, to be pastnya menggunakan were. Jadi semua menggunakan were. Contohnya di sini pada adjektif, you were beautiful, they were kind, we were smart. Dan contoh pada noun, jadi ingat bahwa you, they, we pasangannya were pada lampau atau past. Jadi you were student, ini menandakan bahwa ini adalah kalimat ini adalah lampau. You were student, they were doctor, we were teacher. Dan contoh pada keterangan tempat atau waktu, di sini sama seperti yang tadi adjektif sama noun. Di sini you were in campus, kamu di kampus, tapi dia menggunakan were karena itu sudah terjadi atau ini lampau. Ini menandakan bahwa dia lampau. You harus bertemu dengan were supaya ini menandakan bahwa dia lampau. In campus adalah kata keterangan tempat. Jadi you were in campus, they were 30 years old. Jadi ini adalah kalimat lampau. 30 years old ini adalah adverb of time. They harus bertemu dengan were sama seperti we harus bertemu dengan were. Jadi you, they, we harus bertemu dengan were untuk menandakan bahwa dia adalah lampau. Dan untuk kata kerja ditambah ing atau verb plus ing yang berarti sedang, maka semua kata kerja semua kata kerja itu harus plus ing atau ditambah dengan ing di belakangnya supaya dia menandakan bahwa
artinya itu sedang. Contohnya di sini I am writing yang berarti saya sedang menulis. She is eating artinya dia sedang makan. We were sleeping, kami sedang tertidur. Dan untuk kalimat atau kalimat yang berarti di, maka dia harus menggunakan kata kerja ketiga. Contohnya yaitu she is punished, berarti dia sedang dihukum. Dan they are advised, berarti mereka sedang dinasihati. Ini punished dan advised and called di sini adalah kata kerja atau kata kerja ketiga yang berarti di. Jadi untuk be one atau am is are was were apabila bertemu dengan kata kerja ketiga, maka dia berubah arti menjadi di. Ya, seperti itulah penjelasan dari saya. Terima kasih.